Kayaknya udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil tunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja dulu ya, karena udah agak telat. Perkenalkan, nama saya Kavi. Selamat datang, terima kasih udah berkenan hadir di acara ngobrol-ngobrol, kita diskusi soal bisnis perak yang lagi mulai berkembang di Indonesia. Saya Kavi dari Jakarta, di sini ada Om Taufik, dia mentor keuangan dari Jakarta juga. Ada satu lagi Om Yuliansa, tapi nggak tahu kemana dia. Biasanya suka kayak gitu. Nggak, itu alasan aja dia beresin barang, nanti biar nggak ngomong nanti belakangan. Ini kita bikinnya agak santai aja, ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada omongan saya yang kurang berkenan, kurang jelas, langsung tanya aja. Karena ini bukan kayak seminar, saya bukan ngajarin kayak saya, karena saya di sini juga belajar sama-sama. Kalau ada yang mau langsung ditanya, langsung tanyain aja. Kalau ada yang nggak suka, kurang setuju, langsung di debat aja. Karena kita memang sama-sama belajar, sama-sama sharing di sini ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan Bullion Spot. Bullion Spot itu sebuah kumpulan teman-teman yang menjadi sebuah perusahaan yang menjadi solusi, niatnya adalah solusi agar masyarakat di Indonesia bisa mengenal investasi perak. Di sini kalau boleh saya tanya, siapa yang dagang emas? Semuanya. Yang dagang perak. Siapa yang beli emas untuk simpen aja tapi nggak dagang? Siapa yang udah dagang perak? Yang beli perak simpen aja nggak dagang? Siapa yang belum pernah beli perak? Oh, dagang semua. Belum pernah beli perak? Kalau perak yang batangan belum. Koin? Belum. Jadi kayak biasa. Oke. Ya, berarti paling nggak udah pernah kenal, udah pernah tahu perak. Cuman mungkin kita akan perjelas kalau buat bisnis seperti apa sih, atau kalau buat disimpan sebenarnya bagaimana sih? Karena kan banyak yang nggak aware perak itu sebenarnya bisa disimpan atau tidak, menguntungkan atau tidak, bisa dijual lagi atau enggak. Kalau yang saya beli yang mana ya yang bagus untuk karakter saya, gitu kan? Kurang lebih pasti banyak pertanyaannya seperti itu. Nah, Bullion Spot ini bisa dibilang pertama, tapi bukan yang pertama juga, yang memproduksi perak di Indonesia, menjualnya, mengedarkannya, dan memberikan garansi buyback. Tapi masih swasta, masih kecil-kecil, kita masih bersama-sama membangun supaya orang-orang bisa lebih kenal perak. Investasi perak ini di luar negeri sudah cukup lumrah. Koin emas, koin perak, perak batangan dan emas batangan sudah sangat lumrah di luar negeri. Cuma di Indonesia masih belum terlalu dikenal. Jadi kita mulai bersama-sama bareng-bareng, kita dirikanlah si Bullion Spot ini untuk memperkenalkan budaya menabung dan investasi di alternatifnya emas. Tujuannya kayak tadi saya bilang, supaya kita bisa sama-sama membangun karakter mau menabung dan mau berinvestasi. Harus ada tujuannya. Kalau nanti yang untuk menabung dan investasi sebenarnya Om Taufik lebih pakar soal ini. Menabung dan investasi itu harus ada tujuan. Jadi tujuannya pasti yang paling dasar adalah mensejahterakan kita nanti di masa depannya. Kita menabung buat apa sih? Kalau cuma kita banyak-banyakin duit nggak tahu buat apa, itu udah hal yang salah. Kita banyak gaji, banyak duit, banyak tabungan, tapi nggak tahu dipakai buat apa, itu nggak boleh. Jadi harus ada tujuannya.
tujuannya mau beli kapal jet, pesawat jet, mau beli kapal pesiar gitu. Ada tujuan yang akan didapatkan. Nah, diharapkan keberadaannya bullion spot ini bisa menjadi jalan supaya teman-teman di sini yang nantinya mungkin akan berdagang atau mau menabung bisa menjadi langkah supaya kita bisa sama-sama gimana? Ini suara nggak tuh? Kurang. Supaya bersama-sama bisa ke arah tujuan masing-masing. Ada yang tujuannya mau pensiun di Hawaii, itu bisa. Caranya seperti apa ya? Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Saya cuma bisa memberikan alternatifnya. Nah, misinya itu mengedukasi masyarakat pentingnya investasi dan memperkenalkan jenis logam mulia lain sebagai alternatif logam mulia emas. Logam mulia itu sebenarnya ada 8 yang untuk bisa disimpan dan diinvestasikan. Ada emas, perak, rhodium, titanium, platinum, dan lain-lain. Yang kita tahu cuma emas. Benar nggak? Ada yang pernah nyimpan titanium di sini? Atau platinum batangan? Oh ya, di pen. Sebenarnya itu bisa jadi alat investasi juga. Cuman memang karakter logam mulia yang lain itu ada yang terlalu volatile, terlalu naiknya terlalu jauh, turunnya terlalu jauh, jadi kurang cocok buat investasi. Kebanyakan untuk investasi jangka sangat panjang. Sebenarnya emas dan perak juga semua kita tahu kalau itu adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa tuh kalau kita beli emas 1 tahun untung, nggak bisa. Ada yang bisa. Beli hari ini jual besok untung, ada yang bisa. Walaupun harga emas dunia lagi turun, ada yang bisa. Nanti kita pelajarin juga. Cuman bukan pelajarin, nanti kita sharing-sharing juga. Cuman memang ada karakter-karakter tiap produknya. Yang bullion spot lakukan itu adalah menyediakan produk koleksi, dan insya Allah hari ini tuh kita sama-sama di bullion spot dan distributornya akan mulai mengedarkan alternatif logamnya karena dalam untuk investasi dan untuk saving. Biasanya sebelum-sebelumnya kita sudah ada 9 produk. Mungkin teman-teman di sini udah pada ada yang punya atau yang lihat. Ada arwana, cendrawasih, atau moon orchid, black orchid, dan segala macam. Itu produk koleksi karena barangnya terbatas. Nanti kita juga akan bicarakan apa sih produk koleksi dan ada produk investasi saving untuk menabung. Bedanya menabung dan investasi juga kita bahas. Satu lagi kita juga melakukan produk custom. Jadi kalau ada yang mau memesan logam mulia perak, mau gambar sendiri, mau desain sendiri, itu bisa kita lakukan. Kebiasaan ya, jadi semuanya langsung ninggalin. Jadi ini, nanti sambil nunggu teman lain lagi di sini. Kalau investasi logam mulia perak itu, yang sependek yang saya tahu, karakternya itu sebenarnya sama seperti emas. Tadi sempat ada yang kita bahas di depan juga. Karakternya sama seperti emas. Ada yang untuk ditabung dan ada yang untuk diinvestasikan. Di sini siapa yang tahu koin emas? Ada yang tahu koin emas? Selain logam mulia antam ya? Selain emas antam yang batangan, ada yang tahu koin emas? Dinar. Selain dinar? Maple gold. Ada yang tahu Indonesia pernah keluarin koin emas? Soekarno. Ada Badak, ada dan lain-lain. Ada yang tahu Indonesia pernah keluarin koin perak? Negara Indonesia, bukan bullion spot atau silver dan lain-lain ya. Negara Indonesia pernah mengeluarkan koin emas, koin perak. Nah,
Kalau secara data, kita lihat secara datanya. Yang gold performance. Kalau kita lihat secara datanya, sepanjang 20 tahun atau 30 tahun itu, emas dan perak itu naiknya selalu paralel, selalu sama. Kalau emas naik, perak pasti naik. Dan faktor yang mempengaruhi naik turunnya itu sama. Yang membedakan adalah harganya yang jauh berbeda. Kita pernah dengar kan, mungkin ada yang muslim dan yang non muslim di sini, kita pernah dengar kalau di Alkitab atau di Al-Quran itu membicarakan tentang uang emas dan uang perak. Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang kita selalu pasti mendengar kalau nilainya sama. Ada yang setuju? Nggak setuju? Nilainya sama, harganya berbeda. Jadi satu koin dinar itu, ini kita masih bicara emas ya. Satu koin dinar emas itu, waktu zaman Nabi masih bisa beli 1 ekor kambing. Hari ini mau kurban, 1 kambing itu 1 dinar. Nilainya tidak berubah. Bagaimana? Padahal zaman Nabi udah ratusan tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu, ya kan? Nilainya sama, harganya berubah. Jadi sebenarnya saya agak mau kasih tahu dikit. Kalau ada yang bilang beli emas besok untung karena harganya naik, nggak untung nggak? Nggak untung. Kita tidak rugi, tapi bukan untung. Nilainya itu sama. Mau kita simpan berpuluh tahun atau beratus tahun nilainya sama. Jadi tidak untung. Itu bukan investasi. Bedanya investasi dan menabung. Investasi itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik harga dan nilainya. Kalau emas batangan, tadi kita sepakat kan kalau nilainya tetap 1400 tahun nilainya tetap. Oke. Sebenarnya perak juga begitu. Tahun 600 Masehi, awal masih ada zaman Nabi, 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. Kalau digramasinya berarti 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Oke. Itu berlaku sampai sekitar 6 abad kemudian, zaman Romawi dan Persia. Setelah itu dia mengembangkan jadi 1:12. Oke. Sampai sini ada yang kurang paham? 1:12, lalu berubah lagi jadi 1:15. Perbandingan emas dan perak 1:15 ini berlaku sampai tahun 1976. Baru kemarin. Itu terjadi ketika Presiden Nixon melepaskan dolar dengan underlying logam. Setelah itu harga emas dan perak terpaut pasar. Sudah tidak ada harga bakunya lagi. Sekarang hari ini perbandingan harga emas dan perak itu 1:80. Jauh banget. Secara teori ekonomi, sejarah akan berulang atau manusia akan membuatnya mengulang. Jadi pasti harus kembali ke 1:15. Atau kalau paling mungkin 1:7 lagi, seperti zaman Nabi dulu. Oke? Berarti kan caranya adalah emas harus turun atau perak harus naik. Mudah nggak? Oke kan? Atau perak harus naik. Kalau emas turun kayaknya susah. Nggak mungkin emas yang sekarang harga 1 juta jadi 400.000. Yes. Mungkin, cuman kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau kalau perak naik, sangat memungkinkan. Jadi ada ceritanya Warren Buffett, ada yang tahu Warren Buffett? Investor nomor 4 terkaya di dunia. Dia membeli perak batangan sangat banyak karena dia berpikiran kalau perak itu digunakan bukan hanya untuk menabung, tapi digunakan untuk industri. Kalau emas, sebagian besar pembelinya adalah orang yang mau menabung atau buat perhiasan. Kalau perak dipakai buat kedokteran, buat fotografi, buat elektronik, buat komponen listrik, komponen mobil listrik. Jadi nanti kalau teknologi makin maju, kebutuhan perak makin maju.
ekonomi 101 itu demand-nya tinggi, pasti harganya naik. Jadi yang paling memungkinkan adalah harga perak naiknya lebih cepat daripada harga emas. Jadi itu kan menjadi satu peluang untuk kita saving dan investasi. Nah ini datanya. Kalau kita lihat perbandingannya harga emas dan harga perak dibandingkan USD, dibandingkan harga dolar, kenaikannya kurang lebih sama. Emas dalam 20 tahun naiknya 475%. Perak 433%. Nggak beda jauh. Kalau dalam bentuk rupiah, naiknya hampir 900%. Silver 819%. Tidak beda jauh. Lalu pasti akan ada pertanyaan, kenapa kita nggak beli emas saja? Toh emas juga lebih liquid, lebih gampang. Benar nggak? Masalah utamanya adalah emas mahal. Oke. Emas mahal, tidak semua, ya kita tidak bisa, bukannya maksud mengecilkan ya, tapi tidak sebagian besar orang Indonesia bisa menampung 1 gram sebulan. Ada alternatif lainnya. Alternatif lainnya kita kumpulin dulu duitnya lalu beli 1 gram atau setengah gram. Atau kita bisa beli emas-emas kecil 0,1, 0,5, 0, itu bisa dibeli. Cuman ada plus minus masing-masing. Setiap alat investasi, setiap instrumen investasi itu punya plus minus masing-masing. Nah silver ini harganya masih sangat murah. Hari ini harganya untuk harga spotnya 12.400. Plus kalau dibikin bisa 17-18.000 per gram. Yang generik, yang standar. Untuk membeli standar 1 ons, 1 troy ons 31,1 gram itu paling cuma 500-600 ribu. Masih lebih terjangkau dibandingkan kita harus menabung 1 gram emas per bulan. Gitu. Ada yang belum sepakat? Nggak sepakat? Atau udah masuk? Nyambung ya? Oke. Tapi kekurangannya di silver adalah karena harganya terlalu murah, biaya produksinya tetap dimasukkan di situ. Jadi seakan-akan kok harganya mahal. Kita ngelihat harganya, kalau kita lihat di website seperti ini kok harganya cuma 12.000, tapi kok harga koin bisa sampai 20.000 per gram. Karena untuk membuat satu koin di sini dan satu koin di sini biayanya sama. Untuk membuat 1 ons koin emas, let's say 100.000. Berarti kan 30 juta tambah 100.000 satu koin emas. Tapi kalau buat di sini 500.000 plus biaya produksinya 100.000, jadi seakan-akan lebih mahal. Dan di Indonesia kelemahannya adalah belum banyak yang tahu belinya di mana, jualnya di mana, ada yang mau beli atau enggak, kenaikannya bagaimana sih, lihat di mana, tahunya di mana. Semua kelemahannya seperti itu. Lalu kita bisa bandingkan, sebenarnya sama gaya ONH. Oke. Ini sebenarnya saya ngambil presentasi dari Om Taufik sekalian aja. Ini perbandingan harga emas terhadap biaya haji. Siapa yang nabung emas buat haji di sini? Siapa yang ada punya tabungan haji? Ada yang nggak mau haji? Oke. Jadi kita tahun 2005, ini untuk membacanya ya biar gampang ya. Tahun 2005 untuk biaya haji itu sekitar 25 juta. Kalau dibandingkan dengan emas pada hari itu, kita butuh 250 gram emas. Tahun 2005, 250 gram emas. Biaya haji tahun ini 40 sekian juta. Let's say 40 juta atau ada yang paling itu 49 kalau ada kemarin berangkat haji. Dengan harga emasnya 1 juta per gram, kita cuma butuh 50 gram. Berarti biaya haji turun, Pak. Karena sekarang banyak beritanya kok biaya haji, pemerintah menaikkan biaya haji. Biaya haji nggak naik. Biaya haji turun kalau kita simpannya dari emas. Nah, jika data ini diganti dengan data perak, sama. Memang beda gramasinya aja.
kelemahannya satu lagi adalah untuk menyimpan berpuluh-puluh kilo emas, berpuluh-puluh kilo perak agak sulit. Cuman kalau udah ngelihat kayak tadi teman-teman ada yang ngelihat di bazar sebelah itu, pasti ketagihan belinya. Itu permasalahan kami semua di sini. Kalau udah beli perak, nagih, susah berhentinya. Kalau kata Om Philip yang di belakang sana, obatnya cuma kalau nggak ada duit. Karena ada aja perak-perak baru yang kok lucu, kok keren, kok menarik, kok ada yang berwarna, kok ada yang ada batu mutiaranya, kok ada yang gambar, ada kemarin keluar gambar Mickey Mouse. Bahkan Mickey Mouse, seorang laki-laki kayak Om Yuliasa yang badannya begini aja beli Mickey Mouse. Om Taufik beli dinosaurus. Ada tadi Om, siapa yang punya? Om Hebri beli gambar Batman. Hal yang menarik, harganya jadinya lebih mahal ya. Sekitar 840.000 per 1 ons. Itu berarti per gramnya 22.000. Harganya mahal. Tapi memang daripada kita beli yang enggak, kita check out Shopee, beli boba, beli perak, itu salah satu yang membuat motivasi untuk menabungnya karena tidak monoton. Koin-koin emas itu menarik. Ini kembali lagi ke sini. Berarti kan investasi yang seperti ini, menabung, ini saya masih bilangnya menabung ya, belum investasi. Menabung seperti ini memang sudah terbukti menguntungkan. Harganya naik, nilainya tetap, tapi jika dibandingkan harga barang beberapa untuk tujuan ke depan sangat menguntungkan. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya saya nggak ada kabarnya, kita cuma sambil ngobrol aja. Bentuk-bentuk koin emas, bentuk-bentuk emas dan perak itu kami membaginya menjadi dua. Ada yang bentuknya generic, ada yang bentuknya dengan premium. Ada yang tahu barang generic, emas generic? Dapat hadiah nih? Nggak ada nih. Yang murah, yang pasaran. Nanti kasih hadiah, Om. Hadiahnya apa, Om? Mbak Karisma nih, bagian Mana? mana Pak? Hadiah. Yang mana Mbak hadiahnya, Mbak? Mbak dari Mbak siapa? Mbak Bogor. Ya, Mas, ya, ya. Kacau ya, Pak? Satu. Langsung aja kasih. Langsung. Kasih aja. Dapat hadiah. Ayo, siapa lagi? Yang mau jawab langsung. Jadi ini buat kita nanti kuis juga ya, karena nggak ada catatan, tidak ada. Emas generik atau perak generik relatif harganya mendekati harga spot dunia. Dia tidak memiliki nilai premium. Nilai premium ini adanya di kelangkaannya, di desainnya, di historinya, di story-nya, atau hal-hal yang lain yang membuat ini lebih bernilai. Itu barang premium. Keempat sama lima tadi Pak? History sama History dan story. story sama history. Ya. Ada cerita tersendiri di koin itu. Dan ada histori, ada sejarahnya. Nanti kita bahas soal premium ini. Kita bahas dulunya si generic. Jadi kalau teman-teman tahu soal emas batangan antam yang kotak-kotak itu, yang biasa itu emas generic. Itu investment grade, saving grade. Dibuat untuk menabung, bukan buat investasi. Oke? Ada yang pasti teman-teman semua di sini tahu antam batik. Iya. Ya, macam-macam kan. Terus ada kemarin antam kelinci ya, Mas? Sio kelinci, Idul Fitri. Itu ada nilai premiumnya di situ tadi. Ada story-nya, ada historinya, ada kelangkaannya, keindahannya, dan lain semuanya ada di situ. Ini barang premium. Ini cocok untuk investasi, bukan buat saving. Tapi kalau kepepet, kita bisa jualnya di harga generik.
Harga emas turun, harga batik pasti nggak turun. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi nanti Om Taufik juga yang akan membahas pentingnya beli yang investment grade atau saving grade dulu, ya kan? Udah gantian gitu. Jadi di perak pun seperti itu. Ada koin-koin dan batangan-batangan perak yang saving grade. Dia gambarnya sama terus tiap tahun, membosankan. Harganya ikutin harga pasar semuanya. Kalau harga hari ini naik, dia naik, harga turun. Dan gambarnya sama semua. Memang ada beberapa cerita koin generik ini tiba-tiba harganya jadi mahal. Contohnya, nanti saya kasih contoh juga, ada koin Britania dari Inggris. Itu standar, gambarnya tidak berubah tiap tahun. Tapi tiba-tiba harganya naik karena Queen Elizabeth meninggal. Gambarnya harus diganti menjadi gambar King Charles. Jadi si Queen Elizabeth harus menjadi langka. Orang akan menyimpan itu menjadi kenang-kenangan, souvenir. Barangnya jadi lebih susah didapat. Sekarang kalau kita lihat harganya di Bullion Star di Singapura, ada satu toko dealer perak besar di Singapura. Harga Queen Elizabeth lebih mahal daripada King Charles. Padahal barangnya sama. Beda gambar rajanya di belakang. Ini koin generik tapi mempunyai story sendiri. Tapi kembali ke awalnya memang koin-koin dan perak-perak yang generik ini buat investasi. Buat saving. Kita contoh analoginya ya. Gambar Maple Leaf Kanada tahun 2000 sampai tahun 2023 harganya sama. Jadi kalau misalnya Om Yuliasa datang mau jual koin Maple Leaf Kanada tahun 2000, ya harganya sama dengan harga saat ini. Karena gambarnya sama-sama aja, tidak ada yang membedakan itu. Hanya tulisan tahunnya doang. Kayak uang kertas kita deh. Mau tahun berapa aja, kalau angkanya segitu ya segitu. Oke? Beda hal dengan yang premium tadi. Yang premium tadi ada story, ada kelangkaan, ada desain yang menarik, ada histori dan lain-lain. Contohnya, cara yang paling gampang memisahkannya adalah desainnya berubah tiap tahun. Atau ada story-story tersendiri di setiap koin. Misalnya ada koin kemarin komemoratif Olimpiade. Itu kan ada cerita sendiri tentang Olimpiade. Atau koin panda. Koin panda itu dari pandanya muda sampai punya cucu ya. Tapi benar, dari dia sendiri, terus ada berdua, ada bertiga, ada yang anaknya main prosotan, itu panda, tiap tahun berubah. Nah, yang membuat harganya jadi mahal adalah orang-orang mau memiliki koin panda ini untuk dikoleksi. Dan setiap ada keluaran baru, pasti akan dibeli untuk melengkapi koleksinya. Jadi otomatis, koin-koin yang sudah lama akan lebih susah didapat. Nah, tahun 2023 ini harganya kurang lebih 550.000. Yang tahun 2010 harganya bisa beli 2 koin. Sekitar 1 juta sampai 1,2 juta. Padahal beratnya kurang lebih sama. Ada lagi kukabura, ada Australia, ada koala, ada macam-macam, dan itu gambarnya berubah. Jadi orang-orang tuh beli itu bukan untuk menyimpan harta saja, tapi tahu nilainya akan naik. Nah, jadi tadi kita udah ada koin atau perak generik, sama ada yang premium. Ada lagi satu lagi di atasnya. Ini rare, koin yang sangat langka, limited edition, atau memang benar-benar langka. Ada pernah tahu satu koin dirham yang harganya 1 miliar? Satu koin dirham seharga 1 miliar. Itu kalau nggak salah di carbon dated sampai ke abad 7. Jadi punya nilai sejarah yang tinggi. Padahal cuma 3 gram perak, harganya 1 miliar. Ya di zaman itu koin yang dipakai di zaman Nabi. Kita mau beli karena ada kedekatan emosionalnya di situ. 1 miliar pun jadi, siapa tahu memang ini dipegang sama sahabat, gitu kan? Jadi ini sudah sangat langka. Sekarang juga ada barang-barang seperti itu. Memang nggak sejauh sampai ke abad 7. Jadi
Nanti teman-teman kalau mau ngelihat juga ada beberapa barangnya. Ada barang yang hanya diproduksi 800 keping di dunia. Diproduksi oleh Perth Mill. Gambarnya naga di hand finish. Gambar naganya Son Goku. Naganya Dragon Ball. Itu kekanak-kanakan, tapi memang keren. Dan cuma dibikin 800 keping di dunia. Harga dua onnya waktu tahun keluar itu 6 juta. Tapi orang mau beli itu karena tahu harganya akan naik. Mau beli lagi juga nggak bisa. Ibaratnya kayak kita punya Ferrari yang limited edition dan jualan Avanza. Jualnya susah, tapi naiknya pasti tinggi banget. Atau kita punya rumah di komplek elit, paling elit di Solo ini gimana? Gimana? Kota Baru. Kota Baru. Mungkin kalau di Jakarta, saya kasih contoh aja. Di Jakarta ada yang tahu di Menteng atau di Pondok Indah, mungkin pernah dengar itu. Harganya sampai 40 miliar rumah di sana. Kenaikannya bisa 100-200% dalam 10-20 tahun. Tapi jualnya susah. Cuma naiknya tinggi banget. Itu ibaratnya si koin-koin limited edition tadi. Kita belinya memang udah mahal, tapi naiknya akan sangat tinggi. Dan kekurangannya adalah jualnya susah. Berbeda dengan si generik tadi. Kita menikmati keuntungannya adalah nilainya tidak turun, nilainya sama terus. Harga naik itu nggak pengaruh apa-apa, kecuali untuk berdagang ya. Kecuali ada teman-teman yang dapat barang buyback atau dapat dari produsennya langsung, harganya lebih murah untuk dijual, ada margin di situ, itu keuntungan dan harus diputar terus. Jadi selalu yang saya dan teman-teman pesan di sini, kalau emas dan perak itu kalau disimpan aja nggak akan menguntungkan. Kalau mau untung, dagang. Menyimpan emas dan menyimpan perak tidak membuat kita untung. Kalau mau untung, dagang. Dagang emas dan dagang perak, ya kayak double untungnya. Kalau nggak laku, nilainya tetap, harganya naik, tidak rugi. Ini semuanya itu standar lah, paling klise paling standar. Nah, yang kita bahaskan sekarang ini peluang emas di bisnis perak. Jadi peluang emas di bisnis perak sebenarnya bagian lo Yuliansa. Asal nggak bakal ngomong aja nanti. Jadi yang bisa kita dagangkan itu adalah barang-barang untuk investasi dan barang-barang untuk saving. Lalu kita berikan kepastian kalau kita akan membeli kembali. Jadi kalau